7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramadan dengan NIM 21404061. Baiklah Pak teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal kemampuan berpikir kreatif matematis. Adapun tugas ini merupakan tugas akhir merupakan evaluasi pembelajaran matematika. Dan saya membahas di sini mengenai soal kisi-kisi, kunci jawaban, rubrik penskoran, lembar validasi, dan hasil analisis soal kemampuan berpikir kreatif matematis. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baik, kita masuki ke dalam kisi-kisi soal yang mana terdapat kelas 8 yang saya ujikan nantinya dengan materi peluang, dan tertera ada KI dan juga kompetensi dasar. Kemudian ada juga aspek berpikir kreatif, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaharuan. Di sini ada tertera soal yang mana saya ujikan kepada SMPN 24 Padang kepada kelas 8 dengan materi peluang. Adapun ini soalnya teman-teman sekalian ada 3 soal. Nomor 1 itu ada 2 poin dan nomor 3 ada 2 poin, sehingga jumlahnya ada 5 poin. Dan sesuai dengan rubrik penskoran yaitu pada ada 5 penilaian nantinya berdasarkan dengan aspek yang kita nilai nantinya. Yang mana jika nomor 1 itu apabila menjawab sampai dengan ditanya, maka kita akan memberikan nilai sebesar 4. Kemudian yang B itu juga nilai maksimal nanti 4. Kemudian nomor 2 itu 4. Dan nomor 3 itu ada poin, yaitu nomor sampai dengan A itu nilainya 4 dan sampai B nilainya juga 4. Sehingga untuk menentukan nilainya nantinya yaitu skor yang didapat per skor keseluruhan kali 100, sehingga menghasilkan nilai daripada siswa tersebut. Adapun yang berikutnya teman-teman, yaitu kita masuki ke dalam rubrik penskoran. Yang mana dalam rubrik penskoran ini terdapat aspek yang ingin diukur tadi, yaitu ada kefasihan, fleksibilitas, dan juga kebaharuan. Dan juga di sini dapat dilihat respon peserta didik yang bisa kita lihat nantinya. Di sini saya terapkan ada 5, yaitu yang tidak menjawab yang diberikan nilai 0, kemudian memberikan suatu buah ide yang relevan dengan penyelesaian konsep itu 1, kemudian ada 2 sampai dengan 4 teman-teman, sampai dengan kefasihan nanti itu ada poin-poin yang sudah saya terangkan. Kemudian untuk berikutnya yaitu ada lembar validasi dari soal tes kemampuan berpikir kreatif kita, yang mana nantinya akan melihatkan dari validator apakah soal-soal kita ini layak digunakan ataupun tidak layak untuk digunakan. Adapun untuk berikutnya teman-teman mengenai analisis, yaitu pada yang pertama ini yaitu hasil uji coba saya yang telah saya uji cobakan terhadap 22 siswa yang berada di sekolah yang sudah saya terangkan di atas tadi. Dan ini merupakan jawabannya soal 1-5, kemudian skor yang didapat dan juga nilai yang didapat oleh siswa tersebut. Baiklah, kita masuk ke dalam analisis pertama yaitu validasi soal. Yang mana di sini saya menggunakan aplikasi SPSS, dan ini merupakan tampilan daripada hasil SPSS tersebut. Dan juga mungkin teman-teman agak lihat ada bintang di ujung angka-angka, dan untuk penjelasannya itu ada di bawahnya teman-teman, itu ada bintang 2 dan bintang 1-nya mengenai correlation is significant, sehingga kita dapatkan kesimpulannya itu
yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan bahwa soal itu valid. Namun jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan bahwa soal tersebut tidak valid. Sedangkan di sini teman-teman bisa kita lihat bersama bahwasanya R hitung kita di sini sama-sama tinggi, yaitu yang 01 0,402, yang 2 0,677, yang ketiga 0,554, yang keempat ada 0,659, dan yang kelima itu ada 0,768 yang lebih tinggi daripada R total yang mana hanya 0,35. Sehingga dapat dipastikan kelima soal kita ini valid teman-teman. Kemudian analisis kedua kita yaitu mengenai reliabilitas, yang mana kriterianya itu ada 5 teman-teman, yang mana mulai dari reliabilitas sangat tinggi sampai dengan reliabilitas sangat rendah, yang mana itu ada R hitung jika lebih besar daripada 0,80, lebih kecil atau sama dengan 1 itu di sangat tinggi, sampai dengan seterusnya yaitu R hitung lebih besar daripada 0 dan kecil sama dengan 20. Sehingga di sini kita fokuskan teman-teman kepada convex span-nya, yang mana di sini kita lihat yaitu 0,98 yang mana masuk dalam klasifikasi cukup. Untuk berikutnya teman-teman ada daya pembeda, kemudian ini ada kriterianya, ada 0,4 sampai 1 itu baik, kemudian 0,3 sampai 0,39 dapat diterima tanpa revisi, kemudian 0,2 sampai dengan 0,29 itu dapat diterima dengan revisi, dan 0,0 sampai dengan 0,19 itu merupakan buruk. Dan di sini teman-teman ada yang saya warnai abu-abu, yaitu karena di sana yang kita fokuskan gitu terdapat pada correlate item total correlation, sehingga maka didapat dari soal-soal kita yang mana soal nomor 1 dapat diterima dengan revisi, soal 2, 3, dan 4 dapat diterima tanpa revisi, kemudian soal nomor 5 itu baik teman-teman. Untuk analisis keempat kita yaitu indeks kesukaran, yang mana dapat diperoleh dari nilai-nilai min dan juga maksimum dengan ketentuan yang tertera teman-teman. Jadi baik itu dari sangat mudah sampai dengan sangat sukar. Yang mana sangat mudah itu dari P lebih besar daripada 0,8. Dan yang sulit itu teman-teman yaitu P lebih kecil dibandingkan 0,2. Nah, ini merupakan statistiknya teman-teman, bisa teman-teman lihat yaitu statistik semua. Statistik nomor 1, soal 1, 2 sampai dengan soal yang nomor 5. Nah, untuk yang terakhir teman-teman yaitu kita masuk ke dalam kriteria penerimaan soal, yang mana berdasarkan soal-soal yang sudah kita temui di atas yaitu daya pembeda dan indeks kesukaran, maka menurut Departemen Dinas Nasional kriteria penerimaan soal yaitu yang berikut ini, yaitu daya pembeda, tingkat kesukarannya dinilai, kemudian ada interpretasi teman-teman. Maka dari dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dari soal 1 sampai dengan soal 5 semuanya berada pada interpretasi digunakan. Jadi seluruhan soal kita dapat dinilaikan ataupun dapat digunakan teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya ini yang kedua, kita akan menganalisis angket teman-teman. Adapun angket yang saya pilih sini yaitu mengenai angket self efficacy, yang mana angket self efficacy ini adalah keyakinan seseorang untuk memiliki keberanian, kemampuan menyelesaikan tugas sehingga memperoleh hasil yang baik. Nah, jadi ini kisi-kisi angketnya teman-teman, yaitu ada dimensinya, indikator, kemudian nomor butir soal, kemudian kita pisahkan langsung teman, ada yang positif dan juga ada poin-poin yang negatif. Sampai dengan tertera di sini saya sediakan ada 20 pernyataan teman-teman. Nah, untuk berikutnya yaitu mengenai Rubik Penscoran pada angket self efficacy, yang mana pada pernyataan yang positif itu kita mulai dari 4 sampai dengan 1 teman-teman, yaitu dari sangat setuju itu nilainya 4. Namun pada negatif teman-teman itu kita mulai dari 1 sampai dengan 4. Jadi itu adalah hal yang berlawanan ya teman-teman. Untuk berikutnya bisa kita lihat lembar angketnya teman-teman. Itu ada pengertian juga, sangat
setuju, setuju, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Nah, ini 20 butir pernyataan yang sudah kita uraikan teman-teman. Nah, untuk berikutnya yaitu lembar validasi agar diperiksa nantinya oleh validator kita, yaitu para ahli, agar kita dapat mengetahui bahwasanya angket yang sudah kita sediakan tersebut dapat digunakan tanpa revisi, dengan revisi, ataupun tidak layak sama sekali untuk digunakan teman-teman. Jadi bisa juga menambah pemahaman kita daripada validator-validator tersebut. Nah, untuk berikutnya analisis angket uji coba, yang mana ini merupakan hasil teman-teman dari hasil uji coba saya mengenai angket ini. Terdapat 25 orang yang mengisi angket yang sudah saya sediakan teman-teman. Nah, untuk berikutnya teman-teman, yaitu mengenai validitasnya. Saya sediakan di dalam aplikasi SPSS. Ini data yang sudah saya masukkan dalam aplikasi SPSS teman-teman. Kita tekan analyze, dan correlate, behavioral. Kemudian teman-teman, seluruh pernyataan-pernyataan ini kita pindahkan ke dalam kolom variabel. Baik itu dari yang 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Kita pindahkan ke dalam yang kolom yang variabel. Adapun juga mengenai skor dan juga nilai teman-teman, kita pindahkan juga keseluruhannya. Nah, setelah selesai teman-teman, kita pastikan person itu teman-teman centang, kemudian tekan to tailored, kemudian flag significant correlation. Nah, kemudian teman-teman kita tekan OK. Nah, kita masuki ke dalam correlationnya, sama seperti di analisis soal tadi teman-teman, yang mana di sini juga ada bintang 2 dan juga bintang 1 yang tersedia, yaitu correlation signifikannya pada angka-angka nilainya, agar lebih mempermudah kita menentukan mengenai validitas ini teman-teman. Nah, kemudian yang kita bahas berikutnya mengenai analisis angka ini, yaitu reliabilitas, yang mana ada kriterianya hampir sama dengan laporan di soal tadi teman-teman mengenai reliabilitas. Dan sini kita memiliki convex alpha yaitu 0,809 teman-teman, yang mana untuk nilai convex yang bernilai 0,89 ini masuk dalam klasifikasi sangat tinggi teman-teman.